Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat meskipun pembelajaran yang kita laksanakan kali ini adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selamat datang ya, Nak, di PJJ Matematika Peminatan kelas 11 MIPA. Bersama saya, Bias Jatu Oktadelani. Sebelum kita lanjut ke materi inti, Ibu minta kalian untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu melalui link yang sudah Ibu share ke ketua kelas masing-masing. Oke, jangan sampai lupa absen ya. Oke, Nak. Di awal semester ini, Ibu akan memberikan pembelajaran melalui video pembelajaran ini, kemudian diikuti dengan beberapa tugas dan latihan soal. Ya, tentu di dalam tugas nanti ada diskusi-diskusi yang bisa kita lakukan melalui e-learning 81 atau dengan aplikasi yang lainnya. Diskusi dapat dilakukan antar sesama teman maupun bertanya langsung ke Ibu. Kita masuk ke materi pertama di awal semester ini, yaitu persamaan trigonometri. Perlu diketahui kompetensi dasar yang perlu kalian capai. Yang pertama adalah 3.1, menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Kemudian 4.1, memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Kemudian perlu diketahui juga untuk indikator pencapaian kompetensi. Pertama, peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri sederhana pada interval tertentu. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri sederhana. Kemudian, materi prasyarat dari materi persamaan trigonometri meliputi mengubah satuan sudut derajat ke radian dan sebaliknya, kemudian menentukan nilai perbandingan trigonometri, termasuk menentukan di mana nilai positif dan negatif. Kemudian yang ketiga, grafik fungsi trigonometri. Nah, jika kalian sudah lupa untuk materi-materi ini, silakan nanti diperdalam lagi atau mengulang kembali pembelajaran di kelas 10, ya, sehingga lebih mudah kalian untuk memahami materi persamaan trigonometri. Mari diperhatikan. Ini Ibu sediakan grafik fungsi. Grafik fungsi apa ini? Ada yang masih ingat? Ya, yang menjawab ini adalah grafik fungsi sinus X, itu benar ya. Berikut ini adalah gambar grafik Y sama dengan sin X. Ini dia. Nah, di pembelajaran kita ini, nanti kita akan menjawab satu persatu pertanyaan yang Ibu sediakan di sini. Ada 3 pertanyaan. Yaitu yang pertama, nilai X berapa sajakah yang dapat memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah? Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan bentuk umum penyelesaian persamaan sin X sama dengan setengah? Ketiga, bagaimana cara menentukan penyelesaian persamaan sin 2X min 12 derajat sama dengan min setengah. Nah, di akhir pembelajaran ini, kita akan menjawab semua pertanyaan ini. Sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada baiknya kalian memahami dulu konsep persamaan trigonometri. Tentang pengertian, kategori persamaan trigonometri, dan juga persamaan trigonometri dasar. Nah, untuk pengertian terlebih dahulu,
Apa makna dari persamaan trigonometri itu? Pengertiannya yaitu persamaan yang mengandung perbandingan trigonometri. Sedangkan kategori persamaan trigonometri ada dua macam persamaan trigonometri. Yang pertama, persamaan trigonometri yang memiliki penyelesaian semua anggota himpunan bilangan real, atau bisa kita sebut sebagai identitas trigonometri. Contohnya, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, untuk yang kedua, yaitu persamaan trigonometri yang memiliki penyelesaian beberapa anggota himpunan bilangan real, atau tidak memiliki penyelesaian. Contohnya, cos X sama dengan 4. Nah, di pembelajaran ini kita akan membahas yang kategori kedua. Ya. Nah, untuk yang berikutnya kita lihat persamaan trigonometri dasar. Itu ada 3 macam, yaitu persamaan dasar sinus, persamaan dasar kosinus, dan persamaan dasar tangen. Nah, untuk di awal pertemuan ini, kita akan membahas persamaan dasar sinus. Nah, sekarang kita mulai menjawab satu persatu pertanyaan yang awal tadi, ada 3 pertanyaan. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Nilai X berapa sajakah yang dapat memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah? Nah, ini Ibu sediakan dulu gambar grafiknya. Ya, ini adalah gambar grafik sin X. Ya, untuk nilai setengah didapat pada X berapa saja? Ada di sini, di sini, di sini, di sini juga ada, ya, di sini juga ada. Nah, yang negatif juga ada di sini, ya, yang nilainya setengah. Kita tandai satu persatu. Yang pertama dulu, yang ini, 30 derajat. Kemudian ada lagi di sini 390 derajat. Kemudian ada lagi di sini 750 derajat. Awalnya 30, kemudian 360 derajat berikutnya ada di 390. Kemudian 360 derajat berikutnya 750 derajat. Bisa dilihat di sini, Ibu sediakan penjelasannya. Untuk X sama dengan 30 derajat, itu dapat kita tulis dalam bentuk 30 derajat plus 0 dikali 360 derajat. Ya. Kalau yang 390 derajat, bisa kita tulis dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Kemudian yang 750 derajat, itu dapat kita tulis dengan 30 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat. Ya. Melalui tiga bentuk penulisan ini dapat kita peroleh pola, ya, yaitu ini untuk X sama dengan 30. Jadi X sama dengan 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Dengan K adalah bilangan bulat. Ya. Coba diperhatikan dulu. Kemudian lanjut, selain 30, 390, dan 750 masih ada lagi nilai X yang lainnya. Ya. Ini. Di X sama dengan min 210 derajat. Kemudian di X sama dengan 150 derajat. Kemudian juga di X sama dengan 510 derajat. Ya.
Di sini dapat kita tuliskan 150 derajat itu sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat. Ditambah 0 dikali 360 derajat. Dan kemudian yang 510 derajat itu dapat ditulis dalam bentuk 180 derajat min 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Nah, untuk yang X sama dengan min 210 derajat, itu dapat ditulis dengan 180 derajat min 30 derajat plus min 1 dikali 360 derajat. Nah, dapat kita peroleh pola X sama dengan 180 derajat min 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Dengan K adalah bilangan bulat. Coba dipahami. Ya. Sekarang kita simpulkan himpunan penyelesaian persamaan sin X sama dengan setengah. Grafik fungsinya seperti ini tadi. Kita peroleh bentuk umum penyelesaian persamaan sin X sama dengan setengah. Ini menjawab pertanyaan kedua. Soalnya kita tulis dulu, sin X sama dengan setengah. Nah, untuk menjawab ini, kita samakan bentuk ruas kiri dengan ruas kanan. 2,5 itu adalah sin berapa? Sin 30 derajat. Ya, jadi sin X sama dengan sin 30 derajat. Sehingga kita peroleh angka 30 derajat di sini. X sama dengan 30 derajat. Nah, bentuk umum penyelesaiannya ada dua bentuk. Yang pertama, seperti ini. X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat min 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Dengan K adalah bilangan bulat. Nah, diperhatikan di sini 30 dan 30 derajat ini juga berdasarkan angka yang ada di sini, derajat yang ada di sini. Setengah itu adalah hasil dari sin 30 derajat. Oke. Jika kita generalisasi bentuk umum penyelesaian persamaan dasar sinus, dapat kita tuliskan demikian. Sin X sama dengan sin A. Maka penyelesaiannya X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat min A ditambah K dikali 360 derajat. Dengan K adalah bilangan bulat. Nah, ini adalah untuk penyelesaian yang satuannya derajat. Bagaimana jika satuannya yang radian, Bu? Nah, tinggal kita ubah bentuk derajat ke radian. Sin X sama dengan sin A. Maka penyelesaiannya X sama dengan A ditambah K dikali 2pi. Atau X sama dengan pi min A ditambah K dikali 2pi. Dengan K adalah bilangan bulat. Nah, ini yang satuannya radian. Ingat, di sini 2pi itu adalah 360 derajat. Pi itu adalah 180 derajat. Kita lanjut. Ini ada contoh soal sekaligus menjawab pertanyaan ketiga yang ada di awal tadi. Ya, tentukanlah penyelesaian persamaan dari persamaan sin 2x min 12 derajat sama dengan min setengah pada interval x lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat. Kita jawab. Bentuk min setengah ini kita ubah dulu menjadi bentuk yang sama dengan ruas kiri, yaitu sinus berapa?
Nah, untuk min setengah itu ada dua bentuk sinus min setengah ya. Ada sinus 210 derajat, ada juga sinus 330 derajat. Nah, di sini kalian boleh memilih memakai yang 210 derajat atau 330 derajat. Kedua-duanya akan menghasilkan jawaban yang sama. Jadi tidak perlu khawatir, ya. Di sini Ibu memilih yang sin 210 derajat. Nah, setelah sama bentuknya, maka bentuk yang 2x min 12 derajat ini kita taruh di sini sama dengan 210 derajat plus K dikali 360 derajat. Nah, setelah ini kita selesaikan operasi hitungnya seperti biasa. Ya, operasi aljabar. Di sini 2x min 12x. Min 12x-nya bisa pindah ruas, sehingga tinggal 2x sama dengan 222 derajat plus K dikali 360 derajat. Kemudian kedua ruas kita bagi 2, sehingga kita peroleh X sama dengan 111 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, di sini jika kita substitusikan nilai K sama dengan 0, ya, untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 111 derajat. Nah, 111 derajat ini masuk dalam interval yang diinginkan. Kemudian kita lanjut ke bentuk penyelesaian berikutnya. Ya, di sini ada kata hubung atau. Atau 2x min 12 derajat sama dengan 180 derajat min 210 derajat plus K dikali 360 derajat. Kemudian kita selesaikan operasi hitungnya seperti biasa. 180 min 210 itu hasilnya min 30. Sehingga di sini jadinya 2x min 12 derajat sama dengan min 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Nah, di sini min 12-nya bisa pindah ruas, sehingga tinggal 2x sama dengan min 18 derajat plus K dikali 360 derajat. Kedua ruas kita bagi 2, sehingga hasilnya X sama dengan min 9 derajat plus K dikali 180 derajat. Untuk nilai K kita substitusikan 1. Ya, jika untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 171 derajat. Dan ini pun masuk dalam interval yang diinginkan. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 111 derajat atau 171 derajat. Coba diperhatikan kembali, diulang kembali. Semoga dengan contoh soal yang Ibu berikan ini dapat menambah pemahaman kalian. Untuk bentuk umum dari penyelesaian persamaan dasar sinus, bisa dilihat kembali, nah, ya. Ini ada X sama dengan A plus K dikali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat min A plus K dikali 360 derajat. Jika kalian masih ingat, hasil positif dari perbandingan trigonometri sinus ada di kuadran berapa saja? Ada di kuadran 1 dan juga kuadran 2. A ini adalah kuadran 1 dan 180 derajat min A itu adalah kuadran 2. Ya. Sehingga kalian lebih mudah untuk mengingatnya. Bentuk umum penyelesaian persamaan dasar sinus, bentuk yang kuadran 1 dan bentuk yang kuadran 2, di mana nilai sinus positif. Semoga bisa
kalian ingat itu ya. Oke, terima kasih. Inilah akhir dari pembelajaran kali ini. Semoga tadi benar-benar dapat menambah pemahaman kalian. Untuk lebih menambah pemahaman kalian, Ibu berikan latihan ya. Yang pertama ada tugas persamaan dasar sinus dan yang kedua adalah latihan persamaan dasar sinus. Jangan lupa untuk semangat berlatih karena matematika dapat kita kuasai dengan terus berlatih. Nanti ini untuk info atau link tugasnya serta latihannya Ibu berikan menyusul. Oke? Jangan lupa untuk absen tadi yang belum sempat absen, silakan absen ya. Demikian pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas persamaan dasar kosinus. Oke, Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.